Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang router. Jadi, saya jelaskan sedikit dulu apa itu router. Jadi, router adalah semacam perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Nah, router juga suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing. Ya, jadi secara sederhana router itu bagaimana menghubungkan antara satu PC yang berbeda jaringan dengan PC lain yang berbeda jaringan. Nah, kita tahu bahwa tanpa router dengan berbeda jaringan ini tidak akan bisa saling terkoneksi ya. Dengan IP yang berbeda, jaringan tidak akan bisa saling terkoneksi. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengkoneksikan antara dua device, dua PC yang berbeda ini, maka kalian bisa menggunakan device router. Oke ya, langsung saja kita ke prakteknya. Jadi pertama, kita masuk ke end device ya. Kemudian kita ambil PC 2 sini. Ya. Oke, setelah itu kita ambil routernya. Nah, router itu terletak di network device. Kemudian kalian tinggal pilih di sini PT router ya. Jadi kita menggunakan router fast ethernet saja dulu. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kita pilih connection di sini. Nah, kalian bisa menggunakan di sini ya. Di sini ada pilihan crossover atau strike, kapan gunakan crossover, kapan gunakan strike. Tetapi kalau misalnya kalian sudah paham, nah kalian bisa langsung klik sini ya, automaticnya. Kabelnya yang logo petir ini ya, kita klik, kemudian klik PC, klik router. Nah, ini otomatis memberikan kita kabel tipe apa yang cocok. Nah, di sini kita diberikan kabel crossover. Nah, sekarang selanjutnya kita klik PC-nya, kemudian klik router. Nah, di sini kenapa merah? Karena port dari router ini belum aktif ya. Jadi yang kalian bisa melihat FA0 itu adalah port dari PC2. FA0 per 0 itu port dari router. FA1 per 0 itu port dari router ya. Kemudian FA0 sini port dari PC3. Nah, jadi kita harus fokus kepada port-port yang tercolok ya. Oke. Jadi di sini yang di router ini tercolok port fast ethernet 0 per 0, kemudian di sini juga fast ethernetnya 1 per 0 ya. Jadi kita masukkan ke router, kemudian klik config. Nah, di sini ada fast ethernet 0 per 0, bisa dilihat. Nah, ini punyanya yang ini ya. Kemudian yang 1 per 0 yang ini. Oke, kita aktifkan dulu portnya. Kita klik fast ethernet 0 per 0, di sini ada on. Nah, ini sudah hijau ya. Kemudian kita klik 1 per 0 yang ini. Kemudian kita klik on. Nah, di sini juga sudah hijau. Oke. Jadi step pertama kita sudah mengkoneksikan kabelnya, kemudian kabelnya sudah hijau ya. Nah, sekarang step kedua adalah kita memberikan alamat IP kepada semua device ini. Jadi router di sini sudah harus dimasukkan alamat IP karena router ini sudah masuk network layer ya. Dia sudah masuk di layer ketiga, di mana kita mesti harus memberikan IP sama seperti komputer. Oke. Kita masukkan dulu IP ke PC2 dan PC3 ya. Oke, kita klik desktop, IP konfigurasi. Nah, kita masukkan, saya pakai di sini kelas C ya, 192.168.1.1. Kemudian klik subnet max, ini otomatis. Nah, di sini kita harus perhatikan ini adalah satu jaringan ya. 192.168.1 ini adalah jaringan titik 1 ya. Sini 3 segmen. Harus kalian ingat, dan ini kalau misalnya di PC lain itu kalau dia juga menggunakan seperti ini berarti itu masih satu jaringan. Tetapi kalau misalnya dia sudah merubah, PC3 ini sudah merubah dari salah satu dari 3 segmen ini, itu sudah berbeda jaringan. Contohnya ya. Nah, ini kalian harus ingat 192.168.1.1. Oke, kita close. Kemudian saya masukkan di PC3 juga IP-nya, saya setting desktop IP konfigurasi, IP address 192.168.1.1 ya. Ini tadi IP dari PC2. Nah, saya mau kasih beda jaringan ya. Beda jaringan seperti ini. Nah, ini sudah beda jaringan karena salah satu dari 3 segmen ini itu diubah, berbeda dengan di PC2.
Jadi di PC 2 tadi 192.168.1, sedangkan di PC 3 192.168.2. Nah, ini sudah beda jaringan ya. Oke, kita klik sini, close. Oke. Nah, sekarang cara menghubungkan antara PC 2 dengan PC 3 dengan cara kalian masuk ke router. Perhatikan baik-baik ya, ini adalah fast Ethernet 0/0 pasangan dari yang ini. Kemudian FA 1/0 ini pasangannya dari yang ini ya. Oke, kita klik router. Kemudian nah kita fokus dulu ke FA 0/0. Jadi pasangannya yang ini. Oke, kita masuk ke fast Ethernet 0/0. Nah, kemudian kita masukkan IP. Nah, IP apa yang harus dimasukkan? Itu adalah IP yang satu jaringan dengan PC 2. Ya. 192.168.1.1. Nah, ini tadi adalah IP dari PC 2. Karena saya bilang harus satu jaringan, FA 0/0 ini karena ini adalah berteman di sini ya. Mereka saling terkoneksi. Nah, maka dari itu kalian harus kasih satu jaringan di sini. Nah, ini sudah satu jaringan, tetapi kalau satu jaringan ekornya harus beda. Tadi sudah titik 1 ya, sekarang titik 2. Nah, sekarang kalian klik subnet mask. Nah, ini secara otomatis ya, ini sudah. Kemudian kita pindah ke sini lagi, FA 1/0. Nah, ini sudah ada di bawah ya. Klik, nah, ini masih kosong. Kalian masukkan juga IP pasangan dari yang ini, satu jaringan. Nah, tadi ini IP-nya seperti ini ya, 192.168.2.1. Nah, ini IP-nya dari PC 3. Kalian harus satu jaringan dengan yang ini. Nah, ini sudah satu jaringan, tapi ekornya harus berbeda karena mereka dalam jaringan yang sama, harus host ID-nya berbeda ya. Ini titik 1, saya pilih titik 2. Oke, kita klik secara otomatis subnet mask, close. Jadi semua IP sudah masuk, PC 2 sudah, router FA00 sudah, router FA10 sudah, kemudian PC 3 juga sudah. Nah, step ketiga, step terakhir, kalian masukkan IP default gateway ya di setiap PC. Kemudian kalian buka PC 2 dulu, desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini ada slot yang kosong ya, default gateway. Nah, kalian isi default gateway, maksudnya IP dari router itu ya. Oke. Nah, sedangkan di sini IP router ada dua ya, ada FA00, ada FA10. Yang mana yang harus dimasukkan di sini? Nah, karena ini adalah PC 2 ya, jadi kalian masukkan default gateway dari pasangannya, yaitu FA0/0 ya. Jadi IP yang harus kalian masukkan di sini adalah IP FA0/0. Nah, seperti ini. Jadi ini IP dari FA0/0 ya. Nah, kita close. Sekarang masuk ke PC 3, sama caranya, desktop, IP konfigurasi. Di sini ada default gateway yang kosong. Nah, kalian masukkan IP dari FA1/0 pasangannya ya, FA1/0. Tadi IP-nya itu 192.168.2.2 ya. Di sini bisa dicek nanti kembali. Oke, sudah ya. Jadi kita close. Oke, saya klik dulu ini untuk melihat apakah sukses atau tidak. Jadi ini cuma 3 step ya. Oke, kita coba kirim protokol data unit. Kita klik dulu sini ya. Klik PC 2, klik PC 3. Nah, di sini file ya. Kita coba sekali lagi, kita klik PC 2, kita klik PC 3. Ini sudah sukses. Jadi biasanya memang ya, kalau misalnya kita membuat sebuah jaringan router, seluruhnya pertama ini violet ya. Tapi ketika kalian coba untuk kedua kalinya dan seterusnya, itu sudah sukses ya. PC 3, PC 2 ini successful. Saya delete lagi kembali. Saya klik lagi PC 2 ke PC 3. Ini sudah successful. Nah, oke. Jadi ini sudah beda jaringan ya, dan bisa terhubung. Oke, mengapa sih harus menggunakan router? Saya akan kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sini PC yang berbeda jaringan tanpa ada router. Saya sambung. Oke, jadi saya setting IP-nya ya. 192.168.1.1. Oke, ini titik 1.1 ya. Jadi ingat jaringannya. Ini 3 segmennya 192.168.1. Close, kemudian klik.
desktop IP konfigurasi. Nah, ini tadi IP dari sini ya. Saya harus bedakan jaringannya, apakah memang dibutuhkan router atau tidak. Oke, ini sudah beda jaringan. Close. Oke, ini sudah beda jaringannya. Kita bisa lihat 192.168.2.1. Di sini 1.1 itu sudah beda jaringan. Oke, kita coba kirim paket. Apakah berhasil tanpa router? Kita klik. Oke, file. Saya delete dulu ya. Klik lagi. File ya. Sekali lagi. Oke, masih file ya. Jadi ini adalah fungsi dari router, bagaimana menghubungkan antara dua komputer yang berbeda jaringan. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.